Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bimbingan skripsi, tapi khususnya untuk pertemuan kedua sesudah kemarin mengajukan judul. Kemarin udah mengajukan judul kan? Semuanya? Sudah oke semuanya kan? Oke, kita kupas. Jadi kalau yang sudah selesai bab 1 sampai bab 3 kita kupas semuanya. Nanti yang belum kita perdalam. Oke, sudah siap ya untuk bimbingan ya? Judulnya sudah jadi semuanya? Oke. Siapa yang mau presentasi? Harel? Oke, Harel. Jadi kemarin kita sudah menampilkan, tapi gini, satu persatu dulu. Judulnya apa kemarin? Kemarin ngajuin judul terkait temanya itu politik, Pak. Jadi judulnya sendiri yaitu rasionalitas mahasiswa Surabaya dalam menentukan pilihan pada pemilu 2024 pasca penayangan film Dirty Food. Oke, Dirty Food ya. Oke. Sudah sampai bab 3? Masih di bab 2-nya. Bab 2, oke. Nanti kita lihat ya. Selanjutnya. Baik, kalau saya mengenai agama yaitu judulnya peran agama terhadap etos kerja magang mahasiswa Sosiologi UNESA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Sudah sampai bab 3? Alhamdulillah sudah. Nanti kita cek detail ya. Kalau siap nanti kita langsung taruhlah 1-2 minggu lagi sempurna. Insya Allah siap, Pak. Oke ya. Oke. Lanjut. Baik, kalau saya mengenai agama yaitu judulnya peran agama terhadap etos kerja magang mahasiswa Sosiologi UNESA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Sudah sampai bab 3? Alhamdulillah sudah. Nanti kita cek detail ya. Kalau siap nanti kita langsung taruhlah 1-2 minggu lagi sempurna. Insya Allah siap, Pak. Oke ya. Oke. Baik, kemarin judul saya yang sudah di ACC tentang sosiologi agama, judulnya Konstruksi Masyarakat Kota Surabaya terhadap Tindakan Orang Muslim yang Menggunakan Produk Israel di Era Boykot. Oke, menarik. Sudah sampai bab 3? Belum, Pak, saya stuck bab 1 karena bingung sama teorinya. Oke, start. Dan tidak mencoba ngobrol sama teman-teman nih? Sudah, Pak. Terus? Saya udah ini sama Azhar. Oke. Nanti kita solusikan ya. Lanjut. Baik, jadi ini judul saya mengalami perubahan ya Pak, tapi tetap temanya tentang sosiologi agama. Jadi saya mengambil fenomena di sekitar Surabaya ini, judulnya Strategi Pengelola Masjid Pemuda Konsulat Surabaya dalam Mempertahankan Identitas sebagai Tempat Ibadah. Oke, kemarin itu yang diajukan? Enggak, bukan. Oh. Cuma temanya sama. Oh, temanya Ya. kemarin gimana? Tema- apa kemarin? Yang kemarin apa? Yang kemarin itu yang tentang yang pondok pesantren itu. Gimana? Menurut Anda gimana? Yang pondok pesantren yang apa ya? Julukan itu ya? Ya, itu. Julukan. Ya, julukan yang nama-nama yang ada di pondok pesantren itu loh Pak, itu. Sekarang ganti, di ya. konsulat. Masjid Konsulat. Pemuda Konsulat Surabaya. Ada di Kecamatan Tambak Sari. Oh, bukan konsulat jenderal dari negara lain, bukan? Bukan. Oh, tak pikir konsulat jenderal. Bukan. Ini nama sebuah masjid. Iya, nama sebuah masjid. Yang kamu angkat apanya? Ini kan tempat ibadahnya, ini kan semula itu kan kantor konsulat Filipina. Terus habis itu ditinggalkan sama apa namanya anggotanya di situ kayak pindah kantor gitu, Pak. Terus habis itu terus habis itu dihibahkan ke masyarakat sekitar, akhirnya dijadikan masjid sama masyarakat setempat itu tadi. Terus habis itu selain dijadikan masjid, mereka itu kayak ada fungsi dan peran lainnya dari masjid itu dijadikan sebagai ruang publik. Jadi mereka menyediakan tempat untuk istirahat bagi para musafir. Jadi mereka mengizinkan untuk menginap di situ. Ada juga kayak masyarakat non-muslim juga yang menginap di situ. Jadi disediakan alat tidur seperti matras, ada juga disediakan makanan sama minuman gratis. Tapi kalau makanan sama minuman gratis itu ada jam-jam tertentu setiap hari. Yang kamu teliti apanya? Yang saya teliti itu strategi dari pengelola masjidnya. Itu kan pengelola masjidnya itu kan ada 24 pengurus, ada itu tuh termasuk para pemuda gitu, Pak. Nah, itu tuh saya meneliti strategi mereka buat kayak tetap menjadikan masjid itu sebagai identitasnya itu tempat ibadah. Jadi Padahal kalau ngomong Filipina itu kan non muslim mayoritas. Jadi kayak gitu. Oke, sehingga ya menarik juga. Ya. Oke. Kalau Melvin kemarin belum ketemu ya, belum hadir ya? Belum, sama sekali belum hadir Mas. Tapi sekarang sudah selesai, proposalnya.
Nah, belum. Belum, Pak. Judulnya aja belum. Nah, apa kamu judulnya? Nah, untuk sekarang sebenarnya yang mau diajuin tuh ada 3 judul yang mau diajuin. Untuk temanya sendiri sama tentang agama. Jadi yang pertama itu Sosiologi agama ya maksudnya? sosiologi agama. Tentang sosiologi agama. Yang pertama itu tentang tentang gimana sih kan sekarang kan medsos sekarang kan akun medsos sekarang kan banyak marak konten yang fokusnya itu beragam gitu. Salah satunya tentang agama gitu dalamnya. Nah, dalam hal ini tuh saya sebagai peneliti ingin melihat bagaimana sih dampaknya dari medsosnya tentang agama, tentang yang akun kontennya tentang agama ini, apakah memberikan dampak yang besar terhadap kenaikan religiusnya, kenaikan imannya seseorang dari konten tersebut, atau sebaliknya malah membawa dampak yang manusia itu jadi down gitu melihat dirinya, aku tidak sesuai dengan ajaran agama tertentu. Terus yang kedua? Nah, untuk yang kedua sendiri ini melihat gimana fenomena yang terjadi pada mahasiswa. Sama seperti yang tadi saya bilang tentang agama, sosiologi agama. Di sini aku mau ngaji gimana sih kebanyakan mahasiswa, terutamanya yang ada di Surabaya dan lingkup kecilnya di Indonesia gitu. Gimana sih mahasiswa di Indonesia ini yang Kristen terlebihnya setelah mereka merantau dari kotanya asalnya, setelah mereka sampai di kota Surabaya, kebanyakan mereka itu berpindah aliran dogma ajaran gitu. Dogma ajaran ini maksudnya dogma ajaran yang dalam Kristiani, kan dalam Kristiani itu banyak. Sesama Kristen, iya. Tapi pindah ke aliran. Seperti contohnya mungkin saya jelaskan sedikit. Dalam Kristen itu ada aliran karismatik, ada aliran Calvinis, ada aliran Lutheran kayak gitu. Sama-sama Katoliknya, Sama-sama Kristen Protestannya. Sama-sama Protestannya. Dari segi segi ibadahnya mungkin tata ibadahnya berbeda gitu. Agak berbeda Gitu. Nah, saya ingin melihat alasannya dari mahasiswa perantau ini yang berpindah aliran ini apa gitu. Apakah karena emang dari kepercayaan imannya sendiri pengen ini yang sesuai dengan pilihan saya, atau yang kedua ini kalau dilihat dari pengalaman yang ada ya sama teman saya ini, banyak sekali mahasiswa yang kedua ini, contoh yang kedua ini banyak sekali mahasiswa yang pindah aliran gereja ini karena mengikuti arus temennya gitu. FOMO lah dibilang kalau kata bahasa sekarang gitu. Yang ketiga? Yang ketiga ini tentang sosiologi agama juga, mengacu permasalahan gimana sih pengaruhnya musik, terlebihnya musik keras itu terhadap tingkat religiusnya seseorang itu. Dilihat lagi kan adanya stigma musik itu hal yang haram gitu dalam umat Muslim. Tapi ini dalam pengkajiannya dan Kristen apakah ada tema musik haram? Enggak, tapi ada tentang gimana musik ini membawa gairah untuk peningkatan imannya religiusnya itu. Salah satu bentuk kedekatan seorangnya dalam Kristiani itu ya melalui musik tersebut gitu. Nah, yang pengen dilihat itu apakah musik yang sekarang tuh memberikan dampak ya seperti judul yang pertama gitu, memberikan dampak kepada kenaikan nilai religiusnya seorang, atau sebaliknya memberikan penurunan itu. Yang mungkin akan bisa selesai dan berbau sosiologi yang mana? Yang paling secara hati judul yang kedua sebenarnya. Melihat juga banyaknya orang yang bisa diwawancara gitu, banyaknya juga objek yang bisa diwawancara, subjek yang bisa diwawancara dari yang kedua ini. Tapi kalau yang kedua nanti kalau di dalam agama Islam itu ada tema hidayah. Di Kristen ada tema hidayah nggak? Ada juga. Iya, ada juga. Itu nanti kemudian antara sosiologi sama agama itu nanti jadi masalah nggak? Nanti kalau dijawab, karena dia belum dapat hidayah sudah selesai. Tapi kalau dicari misalkan secara teori rasional, kemudian ada jawaban. Tapi kalau dicari tentang teori habit atau mulanya masih banyak lagi, tergantung. Iya, tapi betul yang bilang bagus, ada hidayah gitu dalam Kristen juga ada ya. Tapi yang pengen diuliknya, difokuskan itu bukan tentang hidayahnya gitu, tapi tentang gimana sih karakter orang itu bisa mempengaruhi, atau lingkungan sekitarnya itu bisa mempengaruhi perubahannya aliran seorang itu gitu. Bukan tentang dia dihidayahkan oleh Tuhan, dia cocoknya di sini, enggak, tapi gimana perubahannya dia yang ada di perantauan ini. Terlebih kan di kotanya asalnya sampai ke kota perantauan ini kan pasti banyak sekali kultur yang berbeda di dalamnya gitu. Jadi mungkin memberikan dampak pada perubahan aliran gereja tersebut gitu, Bapak. Nggak apa-apa. Ya, intinya gini. Kalau memang sosiologinya agamanya bukan agama sebagai doktrin, tapi agama perspektif sosiologi, maka oke.
dan dirimu nanti tidak boleh terintervensi atau kemudian terinfiltrasi terkait dengan dogma-dogma agama. Jadi tema misalkan hidayah itu coba kamu jauhkan, karena di sini adalah sosiologi, Oke. ya. Iya Pak. Jadi makanya mungkin ini sekalian, kan ini tadi fokusnya ke judul kedua ya. Ini sekalian mungkin ada dua bentukan judul sih yang pengen diusulkan tuh. Yang pertama mungkin judulnya itu Perjalanan Iman di Kota Baru, Dinamika Perpindahan Aliran Gereja Mahasiswa Perantau di Surabaya. Dan kedua mungkin ini sedikit relate sama yang disampaikan Pak Agus, yaitu perpindahan aliran gereja mahasiswa perantau antara kesadaran spiritual itu tentang hidayah atau dinamika kultural anak muda di kota Bagus yang kedua, gitu. bagus yang kedua. Meskipun sebetulnya semua bagus, tergantung nanti Melvin untuk memperdalam aja terkait dengan pendalaman materi. Kalau menurut saya keduanya oke, hanya bagaimana informannya nanti adalah tepat sasaran. Iya Pak. Oke, kamu milih yang mana? Mungkin secara arti yang kedua, tadi kan secara Yang kedua ya? Yang kedua. Oke, yang kedua ya. Iya. Jadi itu sangat terkait dengan sosiologis dan kemudian budayanya juga, tapi nanti temanya adalah sosiologisnya, terkait dengan perubahan, perpindahan atau menjadi orang urban, apakah itu memang berpengaruh atau tidak. Dirimu akan membuktikan apakah asumsimu itu terbukti atau tidak. Oke? Baik Pak. Oke. Oke, sekarang Halal. Gimana Halal? Kemarin kamu sudah memutuskan kan judulnya? Iya Pak. Judul yang sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama yakni rekayasa habitus pada pegawai KPU Kota Surabaya. Oke, seperti yang ada di papan itu ya. Iya. Ini sosiologi politik kalau gitu ya. Ya, masuk ke sosiologi Oke, politik. sosiologi politik. Pada pemutaran jingle pemilu 2024. Rekayasa habitus pada pegawai KPU Kota Surabaya dalam pemutaran jingle pemilu 2024. Menurut saya sangat masuk untuk sosiologi politik ini. Oke, sekarang kita coba lihat, ini adalah tulisanmu yang pertama kali yang kamu tampilkan sesudah bertemu 2 minggu yang lalu ya? Iya, 2 minggu yang lalu. Nah, ini selesai, kalau selesai dan nanti memang layak kita sempurnakan, tapi kalau belum nanti kita akan revisi dulu. Iya. Oke, begitu juga menurut teman-teman lainnya ya? Iya Pak. Oke, oke, halo, silakan. Saya lanjut. Apa yang menjadi background saya ingin meneliti ini karena sebenarnya jingle pemilu itu ditujukan kepada partisipasi masyarakat untuk menaikkan, jadi kayak personal brandingnya. Namun dari saya magang itu kebetulan saya juga magang di KPU, saya melihat bagaimana jingle pemilu ini tidak hanya dipersembahkan kepada partisipasi masyarakat, tapi juga kepada pegawai KPU, dan itu juga tertulis pada ini rumusan masalah itu. Nah ini sebelum rumusan masalah, coba kita fokus kepada latar belakang. Iya. Saya kalau langsung membaca latar belakangmu dari atas, coba dikembalikan ke atas, itu Harel belum to the point. Nanti teman-teman juga lainnya mengikuti ya. Teman-teman lainnya mengikuti apa yang kita sampaikan, sehingga nanti ketika membuat proposal, pertama sesudah judul maka latar belakang. Latar belakang di sini ini tidak salah, tetapi kalau mahasiswa ingin menjadikan ini latar belakang yang menarik terkait dengan fenomena itu cukup satu alinea. Sesudah itu menampilkan sebuah fakta yang kemudian itu akan diteliti. Atau maksudnya akan ditulis menjadi proposal teman-teman mahasiswa. Jadi Harel yang alinea pertama itu masyarakat Indonesia menganut tatanan sistem demokrasi, terus lanjut agak ke belakang ini kata data perkembangan partisipasi masyarakat pemutaran suara, indikator tersebut menilai, terus lanjut kemudian pemilu memulai ada kenaikan grafik, kenaikan partisipasi, terus lanjut kesuksesan sosialisasi pemiluan tidak lepas dari KPU, terus lanjut KPU Kota Surabaya menerapkan sejumlah langkah. Lah ini kan dirimu sudah sampai bab 3 tapi baru memulai
KPU Kota Surabaya menerapkan sejumlah langkah. Padahal kalau saya tidak mengharapkan Harel untuk menghapus yang pertama sampai halaman kedua, ya, tetapi itu nanti letakkan pada tempat yang tepat. Kalau dalam proposal, cukup satu alinea pertama itu adalah fenomena yang diinginkan, kemudian KPU Kota Surabaya menerapkan jumlah langkah yang di halaman 3 ini adalah alinea kedua. Oh, berarti yang alinea di kedua itu Sudah menampilkan sebuah fakta atau sebuah fenomena yang kemudian itu menjadi fakta sosial yang akan diteliti oleh Harel dan hubungannya dengan jingle yang kemudian menjadi penyemangat itu. Oke, lanjut ke bawah. Ini bentuk upaya kesuksesan pemilu tidak diambil dari partisipasi masyarakat. Lanjutnya, oke. Sehingga ini Harel dalam latar belakang kurang memberikan gambaran seperti apa. Coba Harel bercerita, apa yang akan ditampilkan? Maksudnya apa yang dilihat di KPU Kota Surabaya itu terkait dengan jingle? terkait dengan jingle ini kan setiap minta tolong sambil direkod ya. Ada handphone untuk merekod? record suara ya. Rekod suara. Udah. Oke, lanjut. Oke. Ketika saya 4 bulan magang itu, saya setiap jam 9 hingga jam 3 sore, jam 9 dan jam 3 sore itu KPU Kota Surabaya itu memutar jingle pemilu. Iya. Nah, ketika pemutaran jingle pemilu itu, semua diharapkan berdiri dan menyikapi dengan tangan, mungkin ada yang beberapa dengan tangan begini dan ada yang tidak melakukannya. Nah, dari situ saya ingin tahu bagaimana habit yang dijalankan seperti itu, Bapak. Biasanya seperti apa? Maksudnya dalam suasana mereka selalu di kantor atau juga ketika di kantor? Ketika di kantor ya? Iya. Ketika mereka misalkan dinas luar kota tidak? Tidak, Pak. Tidak. Tapi kalau di kantor itu menjadi regulasi yang harus dijalankan atau hanya menjadi habit aja? Karena aku mengacu kepada peraturan nomor 8 tahun 2023 terkait postingan di KPU itu, Pak. Katanya harus menjalankan jam 9 dan jam 3 itu harus menjalankan jingle pemilu dan itu dengan sikap berdiri. Tapi secara konteks saya sudah lihat undang-undangnya itu dari nomor 8 itu masih belum saya temukan, Pak. Mungkin ini lampuran offline atau gimana gitu. Tapi belum saya temukan seperti itu, Pak. Oke. Itu yang perlu kamu tampilkan di latar belakang. Kalimat yang kamu sampaikan ini tadi loh. Kan belum kamu tulis kan? Yang jam 10 dan jam 10 mereka harus siap, harus berdiri. Ini sudah. Ini masuk ke menjalankan kebiasaan berdiri pada saat pemutaran jingle pemilu di KPU setiap jam 10 dan jam 3 sore. Lah, coba deskripsikan, tidak cukup hanya 2 baris 3 baris, tapi menjadi taruhlah 2-3 halaman. Jadi nanti orang itu akan mudah untuk memahami fenomena yang akan diangkat tersebut. Berangkat dari sebuah fakta, instruksi dari KPU berdasarkan regulasi. Jadi dirimu bisa mendeskripsikan misalkan komisionernya gimana, apakah kemudian harus turun ke bawah dari lantai 2 atau cukup tetap, sekretarisnya bagaimana, kemudian kabit ya di sana bahasanya ya. Iya. Kabit-kabitnya bagaimana, staf biasa bagaimana, iya. Kemudian security juga bagaimana. Oh iya. Nanti kan kalau kamu deskripsikan semuanya, maka orang akan tahu betul terkait dengan jam 8 ya? Jam 10 dan jam 3 sore, Pak. Jam 10 sampai jam 3 sore itu seperti apa yang terjadi meskipun tidak ada fotonya? Seandainya ada fotonya juga boleh. Ada, Pak. Ketika ini sih di medsos, tapi semuanya berdiri, tapi yang tidak berdiri nih Kak ke foto. Lah, bagus. Saya pikir dirimu mendeskripsikan itu dalam sebuah narasi itu menarik.
Berarti foto itu dimasukkan ke latar belakang, Pak. Foto nanti ditampilkan di lampiran. Di lampiran. Di lampiran. Kalau di latar belakang ya maksimal atau tidak usah banyak-banyak, cukup satu aja. Nanti yang lebih banyak di latar belakang di lampirannya. Berarti gambarnya cukup satu aja di latar. Cukup satu aja. Oke, kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah, coba apa rumusan masalahnya? Berdasarkan uraian dari latar belakang bahwa jingle pemilu mempengaruhi diri seseorang, maka dalam penelitian yang akan dikaji lebih dalam adalah bagaimana rekayasa habitus yang dilakukan oleh pegawai KPU Kota Surabaya dalam pemutaran jingle pemilu. Ini pegawai saja atau juga komisioner? Lebih tepatnya ke pegawai sih, Pak. Oh, pegawai saja ya. Iya. Oke, jadi bagaimana rekayasa habitus yang dilakukan oleh pegawai KPU Kota Surabaya? Yang merekayasa itu lembaga KPU atau pimpinan di sekretariat KPU? Dalam arti gimana nih, Pak? Saya belum mudeng ini. Kalau lembaga maka memang itu terstruktur dari Jakarta. Oh iya, Tetapi kalau dari pegawai KPU mungkin itu kebijakan lokal yang Kota Surabaya tidak terjadi di kabupaten kota provinsi yang lain, hanya untuk Surabaya saja. ini kalau saya lihat media sosial yang lain dari KPU yang ada itu juga melakukannya, Pak. Berarti dari pusat. Kalau begitu bahasanya bukan oleh pegawai KPU, tapi kan habitus yang dilakukan bahasanya lembaga KPU atau pimpinan KPU atau regulasi KPU, terserah nanti memilih yang mana bahasanya. Atau regulasi Dalam pemutaran jingle pemilu. Bagaimana rekayasa habitus? Yang akan dicari oleh hal apa ini? Bagaimana rekayasa habitus ini? Apa yang mau dicari? kalau masuk ke dalam teori, Pak ya. Di dalam teori itu ada, kalau kita masuk ke Pierre Bourdieu itu ada 4 modal sosial, Pak. 4 modal maksud saya. Modal sosial, terus modal budaya, terus modal ekonomi, sama modal simbolik. Nah, itu masih gambaran kasar, Pak. Terkait modal sosial ini, bagaimana adanya hubungan antar pegawai di berbagai divisi mereka dengan saling mengingatkan, Pak, dan menguatkan semangat untuk berdiri dan mendengarkan jingle sebagai bentuk dukungan terhadap pemilu. Terus modal budaya ini, bagaimana kesadaran dan pemahaman nilai-nilai pemilu pegawai KPU yang memiliki modal budaya berupa pemahaman modal tentang pentingnya pemilu. Lalu modal ekonominya itu memberikan penghargaan atau ada bonus kecil terhadap bagaimana ketika pegawai itu menyikapi atau tidak, itu ada bonusnya enggak. Nah itu, tapi masih belum tahu, Pak, ada atau enggaknya, Pak. Terus modal simbolik, ini modal simboliknya masih belum ketemu, Pak. Gitu. Oke, Harel dan teman-teman semuanya, seorang peneliti, khususnya mahasiswa yang mengerjakan skripsi, itu bisa menggunakan semua teori sosial, tergantung apa yang mau dicari. Ya, pada kesempatan ini dirimu menggunakan habitus, ya, habitusnya Bourdieu. Nah, tetapi juga bisa menggunakan teori yang lain. Jadi kalau dalam teori sosial, ilmu-ilmu sosial, itu semuanya oke. Syaratnya adalah apakah atau mana yang lebih cocok digunakan untuk taruhlah memberikan solusi terkait dengan fenomena yang ada. Kalau memang habitus, ya habitus Bourdieu bisa, meskipun ada habitus yang lain. Jadi kita nanti tidak terjebak hanya Bourdieu saja, tapi bisa menggunakan yang lain. Dan peneliti itu bukan dijebak oleh sebuah teori yang seakan-akan harus mengikuti itu. Oke, sekarang adalah kembali ke rumusan masalah tadi ya. Yang utama ke rumusan masalah.
bagaimana rekayasa habitus yang dilakukan oleh KPU sebagai lembaga ya, bukan pegawai jadi ya, KPU, Komisi Pemilihan Umum, ya boleh KPU Kota Surabaya, tidak harus pegawainya yang dihilangkan dalam pemutaran jingle pemilu. Meskipun dalam titik tekan di sini, bahasanya adalah dalam mempersiapkan pemilu 2024 dengan jingle pemilu. Kemungkinan habitus yang lain ada selain jingle pemilu. Misalkan ada upacara setiap pagi, atau ada semacam rapat koordinasi dengan PPK yang setiap bulan sekali misalkan, atau ada habitus yang lain, misalkan setiap jam 12 itu makan bersama. Itu sebetulnya makan bersama itu digunakan oleh ketua KPU atau sekretaris KPU, bagaimana teman-teman itu bisa berkoordinasi, berkonsolidasi, dan memberikan banyak pemecahan terkait dengan banyak hal. Ada makan siang bersama di sana? Yang dikoordinir? Jarang sih Pak, kalau ada acara-acara tertentu saja. Acara tertentu saja, Iya. Tapi makan siang tidak? Enggak. Tapi kalau kopi setiap pagi ada? Enggak ada sih Pak. Nggak ada juga? Iya, tapi paling sering setiap Senin itu ya apel pagi itu. Apel pagi setiap Senin pagi. Iya. Nah, mengapa kalau apel pagi setiap Senin pagi, tapi kalau jingle itu 1 hari 2 kali? Iya kan? Kan padahal kalau ngomong berbagai lembaga biasanya kan upacara Senin pagi. Setiap pagi apel. Ini malah hanya sekali dalam 1 minggu. Iya kan? Atau mungkin juga ada tradisi, habitus yang diciptakan, misalkan setiap bagi yang muslim, setiap 5 waktu sholat. Itu adalah sebenarnya digunakan untuk pembuatan habitus mereka supaya para ketua atau sekretaris KPU itu bisa untuk berkonsolidasi dengan para pegawainya dengan sholat itu, ataupun dengan peribadatan lainnya misalkan. Bisa diceritakan yang lain misalkan, Harel, apakah ada habitus yang direkayasakan selain jingle ataupun upacara? Sejauh ini masih itu sih Pak. Itu ya, oke. Ya. Terus mungkin saya boleh nggak Pak, ini saya tuh mau ada teori yang lebih relevan. Ini menurut pengamatan saya Pak ya, tapi masih mendalam, belum mendalam. Itu terkait dengan konstruksi pegawai Pak. Bagus sekali. Konstruksi pegawai. Di dalam konstruksi pegawai ini ada 3 hal Pak yang harus diteliti. Itu ada objektifikasi, itu yang dimana ada faktor sosial. Faktor sosial itu diambil dari peraturan normatif, itu masuk ke nomor 8 tadi Pak. Terusan yang kedua itu internalisasi. Nah, internalisasi itu dalam hal sosialisasi. Ada enggak sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dalam pemutaran jingle itu. Lalu eksternalisasi, makna atau motif tindakan dan sikap, bagaimana maknanya ketika pemutaran jingle pemilu itu dilakukan. Itu Pak. Menurut saya bagus. Jadi dia, lembaga KPU mengkonstruk para pegawainya dengan jingle itu. Jadi sekali lagi, setiap fenomena atau fakta sosial juga itu bisa menggunakan teori apapun, tergantung pada peneliti nanti. Misalkan juga dirimu menggunakan teori rasional, bisa. Loh, kok bisa Pak? Ya bisa, karena di situ ini kan sepertinya nggak rasional. Masa sih dengan sebuah jingle kemudian para pegawai bisa bekerja lebih? Itu mungkin. Tapi kalau dalam prosesnya kemudian menghasilkan itu, maka teori rasional akan bisa digunakan. Nah, sekarang adalah Harel memilih yang mana antara 3 teori, habitus, konstruksi sosial, atau rasional yang mau dipilih. Oke, dari 3 hal itu, karena rasional ini benar-benar masih belum paham Pak, apa itu rasional atau bagaimana Pak. Terus
modal peer bordu ini masih menurut saya ada beberapa yang belum ditemukan, maksudnya masih belum ada yang relevan loh Pak. Terkait modal tadi seperti modal Kamu kalau menggunakan bahasa kalimat relevan itu mengarah ke kuantitatif loh ya nanti. Oh ya Pak, maaf Pak. Ya, baru mudeng Pak. Oke. Itu Pak, terkait modal simbolik tadi kan masih belum ditemukan. Mungkin saya masih mungkin ya Pak ya, menggunakan konstruksi sosial Peter Alberger itu Pak. Karena dari oret-oretan yang sudah saya coba ini 3 itu sudah nampak loh Pak. Tapi akhirnya kamu akan mengubah proposalmu itu. Iya, di bagian awalnya itu yang rekayasa habitus menjadi konstruksi mungkin pegawai atau KPU. Begitu juga terkait dengan di bab 2-nya. Coba bab 2. Oke, penelitian terdahulu. Terus lanjut. Oke. KPU ini sebagai Lembaga. single sebagai pemilihan umum, terus di sini menggunakan teori habitus kemudian akan kamu buang. Iya, berubah. Iya, kamu ganti terkait dengan konstruksi sosial. Iya. Betul. Oke. Ya. Karena kalau kami berharap mahasiswa itu cukup satu teori saja. Iya, Pak. Jangan lebih. Karena ini adalah mahasiswa mengaplikasikan terkait dengan teori-teori yang dipelajari di dalam proses perkuliahan, dan kalau memang bisa menggunakan satu teori, maka dianggap bisa menggunakan teori yang lain untuk menganalisa berbagai fenomena sosial yang ada. Oke, lanjut. Ranah apa itu? Ranah apa itu? Itu Pak, kalau dalam bordu itu ada di bagiannya dari apa namanya? habitus. Habitus, oke. Ranah modal. Oke, ini nanti akhirnya kemudian kamu harus menggantinya. Sekarang metode. Kamu menggunakan metode apa? Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, Pak. Oh, fenomenologi. Iya, pendekatan fenomenologi. Maksudnya gimana? Benar, Pak. Fenomenologi yang kamu maksud apa? Ini ya, pendekatan fenomenologi kalau saya melihat dari beberapa sumber itu bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang fenomena dan bagaimana subjek mengalami dalam memaknai pengalamannya. Seperti itu, Pak. Jadi meskipun hal ini sudah selesai, nanti dalam pilkada juga sama nggak? Terkait dengan pemutaran jingle? Pilkada masih belum tahu, Pak. Ini kan apa itu sebentar lagi pilkada? Pilkada. Iya. Tetapi apakah jinglenya itu sama atau kemudian membuat jingle baru karena ini adalah politik lokal, ya kan? Kalau dicerna, apakah dalam jingle itu hanya sifatnya nasional atau juga masuk dalam tema lokal, gubernur ataupun wali kota Surabaya nanti? Belum ada, tak? Belum tahu? Belum tahu, Pak, terkait pilkada seperti apa nanti jinglenya. Oke. Sehingga pertanyaan saya tadi dihubungkan dengan apa tadi yang menjadi tema ini tadi? Rekayasa habitus. Bukan, apa namanya, titik tekannya itu kan pada pelaksanaan pilkada, jingle pemilu, apakah dalam regulasinya itu memang untuk semua pemilu, termasuk pilkada? Itu yang masuk nih nomor 8 itu, Pak, yang undang-undang itu ada gimana, Pak? Jadi
Di dalam peraturan KPU nomor 8 ya tadi ya? Iya. Apakah itu juga diberlakukan terkait dengan pada tahapan pilkada? Oh, setahu saya itu Pak, pemilu. Nah, ya. Pilkadanya masih belum ada sih setahu saya. Pilkada dalam rezim sekarang dimasukkan dalam rezim pemilu atau bukan? Karena kalau 10 tahun yang lalu pilkada bukan rezim pemilu. Nah, pada kesempatan ini masuk rezim pemilu atau tidak? Itu perdebatannya pasti sering serius antara KPU, Bawaslu, DKPP terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh para penyelenggara tadi. Coba itu dicari ya. Apakah menjadi bagian dari rezim pemilu atau tidak? Kalau sepengetahuan saya, bahwa pilkada itu pada waktu dahulu tidak masuk rezim pemilu. Tetapi pada kesempatan ini ketika ada tidak cukup sinergisitas pelaksanaan bersama, itu negara sebagai rezim penguasa ingin masuk di dalamnya sepenuhnya. Gitu ya? Iya. Oke. Terus lanjut apa lagi? Jadi fenomenologi. Mengapa fenomenologi? Benar. Kenapa saya ingin mengambil fenomenologi itu dikarenakan kan ketika pemutaran jingle itu dilakukan, saya itu ingin tahu Pak, bagaimana yang disikapi oleh pegawai KPU, dan itu nanti ketika menurut saya Pak ya, teknik analisis datanya itu ketika wawancara itu ingin tahu Pak bagaimana subjek penelitian tentang fenomena yang dilakukan. Pertanyaan saya tadi muncul karena dulu ada perbedaan paradigma. Apakah menjadi bagian dari rezim pemilu atau tidak? Maka nanti dihubungkan di situ tadi. Bisa dipahami belum? Saya pikirkan dulu. Jadi, jingle, jadi tema waktu apa itu namanya dirimu magang di KPU Kota Surabaya dahulu kan pada saat persiapan pemilu 2024. Ya, persiapan ya. Sekarang pada saat ini adalah persiapan pilkada, pemilu kada se-Indonesia, kabupaten kota dan provinsi se-Indonesia. Secara teknis, taruhlah surat suara pasti berubah. Jumlah pemilih di TPS saja dulu 300, sekarang menjadi 800, kan begitu. Nah, terkait dengan paradigmanya, sama atau terjadi perubahan? Itu nanti yang kamu harus perlu cari tahu untuk menjadi pintu awal untuk berangkat. Hubungannya dengan, taruhlah misalkan Gakumdu, atau terkait dengan penegak hukum bersama, itu nanti akan menghadirkan perbedaan cara pandang. Oke? Terkait dengan manfaat, fungsi, cukup? Apakah perlu dibahas? Manfaatnya ini. Apa manfaatnya? Manfaat teoritis sebagai peneliti dan sesama pihak lainnya sebagai wawasan pengetahuan dan pengembangan penelitian tentang rekayasa habitus pegawai KPU Kota Surabaya dalam pemutaran jingle pemilu 2024. Lalu dalam kajian ini berasal dari penelitian terdahulu banyak menekankan pada aspek bagaimana bentuk modal simbolik, sosial, ekonomi, budaya yang memberikan pengaruh pada pembentukan
habituasi pada diri seseorang. Lalu kedua, manfaat praktis yang dapat dijadikan bahan tambahan pada penelitian yang sudah ada serta dapat diajukan sebagai informasi tambahan tentang bagaimana rekayasa habitus pada pegawai KPU dalam pemutaran jingle, terutama dalam melakukan rekayasa kebiasaan atau habitus yang dilakukan oleh pegawai. Dengan adanya rekayasa oleh pegawai KPU tersebut dapat memudahkan pegawai atau partisipasi pemilu untuk mengetahui dan memahami bagaimana jingle pemilu sebagai penyemangat proses pemilu umum yang sedang dilakukan. Nah, ini yang tadi dihubungkan dengan beberapa hal, manfaat teoritis sama praktis. Biasanya orang itu ketika menampilkan manfaat itu beragam. Tidak cukup didefinisikan teoritis sama praktis. Praktis pun mungkin beragam. Tapi seandainya dirimu mengambil secara umum seperti ini, maka biasanya adalah ini bukan sebuah riset, tapi sebuah proposal kegiatan. Jadi berbeda ya. Jadi berbeda antara riset sebagai skripsi dengan proposal kegiatan. Misalkan pada persiapan Agustus, Karang Taruna di sekitar kantor KPU mengajukan anggaran untuk sebuah kegiatan. Di situ maka pasti juga di dalam proposalnya ada manfaat teoritis sama praktis. Sehingga kalau proposal skripsi tentunya tidak hanya dua, manfaat teoritis dan praktis pun dikupas. Tapi kalau yang proposal kegiatan itu tentunya berbeda. Saya pikir itu terkait dengan proposal yang perlu dibahas. Apakah ada teman-teman yang mau tanya? Ya, silakan. Penelitian. Intinya ya, nanti kita akan kupas sebagaimana gambaran tadi.